Berdasarkan hasil riset, penderita anemia banyak diderita oleh remaja berusia 12 hingga 18 tahun, di mana kebanyakan didominasi remaja putri. Remaja putri banyak mengalami anemia. Apa sih anemia itu? Anemia itu adalah di mana kondisi tubuh seseorang itu mengalami penurunan sel darah merah dalam batas normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin dalam tubuh dan bisa mempengaruhi produksi sel darah merah. Menurut Rikesas 2014, perkiraan anemia pada remaja itu sekitar 32%. Menurut WHO 2021, anemia pada remaja, khususnya pada remaja putri itu sekitar 29,9%. Selanjutnya, apa sih penyebab anemia itu? Yang pertama, kehilangan darah saat menstruasi. Kenapa sih kehilangan darah saat menstruasi itu bisa menyebabkan anemia? Nah, kehilangan darah saat menstruasi itu bisa menyebabkan tubuh itu kehilangan zat besi, dan jika tidak diganti, maka muncullah gejala anemia karena sel darah merah dan kadar hemoglobin yang menurun. Apa sih menstruasi itu? Dan ini adalah proses terjadinya menstruasi. Sebuah sel telur diproduksi oleh induk telur pada saat bersamaan. Terjadi pula penebalan dinding rahim. Selanjutnya, sel telur yang diproduksi di induk telur dilepas menuju rahim. Dalam beberapa hari, jika tidak dibuahi oleh sel sperma, sel tersebut mati dan lepas keluar rahim. Sementara itu, lapisan dinding rahim ikut terlepas bersamaan sel telur itu tadi dan mengalir keluar vagina. Hal tersebut terjadinya pendarahan kecil dan keluar sedikit demi sedikit selama 2-6 hari. Kejadian itulah yang dinamakan menstruasi atau haid. Siklus menstruasi setiap 28-30 hari sekali. Terjadinya menstruasi pertama pada gadis sangat bervariasi. Ada yang usia 9-15 tahun, dan pada usia 45-50 tahun perempuan itu tidak mengalami menstruasi lagi. Masa ini disebut dengan masa menopause. Awali dengan tidak teraturnya menstruasi, dan di masa inilah wanita tidak bisa hamil lagi. Yang kedua itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Apa sih pola hidup yang tidak sehat itu? Pertama, itu kurangnya tidur. Yang kedua, sering memakan makanan cepat saji seperti gorengan, minuman yang manis-manis, dan biasanya itu mengalami stres yang berlebih. Yang ketiga itu adalah asupan zat gizi yang kurang. Penyebab yang keempat adalah kekurangan zat gizi dalam pembentukan sel darah merah. Nah, itu berarti tubuh itu tidak dapat cukup zat gizi, asam folat, dan vitamin B12 atau vitamin C, sehingga pembentukan hemoglobin atau sel darah merah itu terganggu. Selanjutnya, gejala anemia itu bisa ditandai dengan mata yang berkunang-kunang, sakit kepala, wajah yang pucat, dan yang terakhir itu sesak napas. Nah, kalau anemia ini didiamkan, tubuh itu akan mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bisa mempengaruhi kebugaran fisik loh. Nah, selanjutnya untuk mencegah anemia itu, kita harus mengkonsumsi daging merah, sayur-sayuran, dan vitamin C. Dan jangan lupa untuk meminum tablet penambah darah setiap minggunya. Karena setiap menstruasi itu, perempuan itu kehilangan zat besi. Jadi tubuh itu perlu tambahan zat besi agar kadar darahnya itu tetap normal. Nah, ini adalah masalah asupan gizi pada remaja. Nah, yang pertama ada gangguan makanan, obesitas, kurangnya energi kronis, dan anemia. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan tubuh. Selanjutnya adalah 4 pilar gizi seimbang. Konsumsi makanan yang beraneka ragam, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga berat badan ideal, dan yang terakhir membiasakan aktivitas berolahraga. Remaja membutuhkan gizi makro seperti karbohidrat, serat, lemak, dan protein, serta zat gizi mikro baik vitamin atau mineral, memenuhi kebutuhan energi untuk menjalani aktivitas hari-harinya. Nah, dapat disimpulkan bahwa anemia itu masih menjadi masalah kesehatan yang cukup tinggi, khususnya untuk remaja putri. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pentingnya pencegahan anemia ini dengan pola makan gizi seimbang dan pemeriksaan hemoglobin secara rutin. Sekian dari saya, terima kasih.